Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Davin KCD, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan terkait tugas mata kuliah etika bisnis mengenai isu etika bisnis pada proyek food estate di Kalimantan Tengah. Pandangan saya terhadap proyek food estate ini, meskipun memang tujuannya mulia untuk ketahanan pangan, namun saat ini menuai kritik tajam. Kekhawatiran utama adalah penyimpangan fokus kepada ekspansi perkebunan sawit dan ketidaksesuaian lahan untuk pertanian intensif. Tidak setuju dengan pelaksanaan proyek saat ini, tujuan ketahanan pangan menyimpang karena isunya menjadi ekspansi untuk perkebunan sawit, ditambah lagi lahan yang tidak cocok untuk pertanian intensif dan dampak lingkungan yang besar terkait dengan deforestasi, emisi, kerusakan gambut. Kemudian untuk isu etika bisnis yang muncul memang sangat krusial ya, telah teridentifikasi dalam pelaksanaan proyek ini, menyoroti kurangnya integritas dan tanggung jawab. Isu greenwashing, klaim bahwa proyek ini hijau tidak sejalan dengan praktik deforestasi yang masif dilakukan. Kemudian kurangnya transparansi dikarenakan minimnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi pelanggaran kepercayaan, hilangnya kepercayaan masyarakat dan komunitas lokal akibat janji yang tidak terpenuhi. Kemudian dari nilai etika bisnis yang dilanggar, prinsip-prinsip etika bisnis mendasar yang seharusnya menjadi landasan setiap inisiatif pembangunan. Tidak adanya informasi yang jelas mengenai dampak penuh dan pengelolaan proyek. Kemudian pihak-pihak terkait tidak menunjukkan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, serta klaim yang menyesatkan tentang tujuan dan dampak proyek, yang mana tidak adanya kejujuran, dan yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengabaian dampak negatif terhadap masyarakat adat dan ekosistem gambut. Kemudian terkait dengan rekomendasi etis dan lingkungan untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar dan memastikan keberlanjutan, serangkaian rekomendasi etis dan lingkungan harus diimplementasikan, yang mana bisa melakukan dengan audit independen dan transparan menyeluruh, kemudian kajian lingkungan hidup strategis yang komprehensif, kemudian bisa melibatkan komunitas lokal, petani, serta aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan. Perketat regulasi, alih fungsi lahan, dan penegakan hukum. Ditambah lagi, bangun food estate skala kecil berbasis komunitas untuk model yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan, menurut saya terkait dengan proyek food estate di Kalimantan Tengah menghadapi krisis etika dan lingkungan yang serius, perlu koreksi arah kebijakan yang berani dari pemerintah, serta proyek ini menyimpang dari tujuan ketahanan pangan dan menimbulkan krisis etika serta lingkungan yang dalam. Pendekatan dan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan dan mencapai tujuan asli dari proyek tersebut. Demikian paparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.